Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat penuh belatung di sebuah rumah di Jalan Saptamarga, Kota Parepare. Berdalih terhimpit masalah ekonomi, seorang ibu rumah tangga yang menjadi kurir narkoba antar provinsi ditangkap polisi di Kota Makassar. Puluhan insan pers berjalan mundur menuju kantor DPRD Kabupaten Pinrang sebagai bentuk penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran. Pemerintah Kabupaten dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang serta insan pers sepakat menolak draft revisi Undang-Undang Penyiaran untuk disahkan menjadi undang-undang. Penolakan ditandatangan dengan tanda tangan di spanduk. Membawa spanduk dan berorasi, puluhan insan pers berjalan mundur menuju ke kantor DPRD Kabupaten Pinrang sebagai bentuk penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran. Mereka menilai draft Undang-Undang Penyiaran yang akan disahkan menjadi undang-undang itu adalah bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan legislator juga ikut menolak. Menurut Kepala Dinas Informasi Komunikasi Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah membutuhkan kerja profesionalisme dari kalangan insan pers. Pengesahan draft revisi Undang-Undang Penyiaran akan menurunkan kualitas dari kinerja pekerja media. Menginginkan bahwa kualitas jurnalistik di Kabupaten Pinrang ini semakin baik, tidak boleh dikekang, semakin profesional, dan juga tentu semakin bebas mengekspresikan apapun kebutuhan masyarakat dalam hal pemberitaan dan informasi yang semakin dinamis. Oleh karena itu, jurnalistik investigatif itu harus ada, tetapi tetap harus dibarengi dengan profesionalisme teman-teman jurnalis yang ada di Kabupaten Pinrang. Sikap penolakan juga disuarakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pinrang karena akan mengekang kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Komisi 1 menolak keras rancangan undang-undang tentang penyiaran yang tidak notabene adalah mengkerdilkan daripada para pekerja jurnalistik. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa pekerja jurnalistik itu adalah ilmu spesialis yang tidak semua orang harus gampang memiliki. Makanya diberikan ruang, jangan ditutup kerang untuk mereka untuk berbuat, memberikan suatu karya-karya nyata, karya-karya jurnalistik yang untuk kepentingan masyarakat. Karena pers itu adalah salah satu pilar demokrasi. Kalau ini ada pembiaran, kalau ini ditutup-tutupi, kalau ini ditutup kerangnya, maka demokrasi ini tinggal kita hanya sebagai hiasan. Oleh karena tanpa ada keadilan pers, maka dunia ini akan kelam. Sementara itu, menurut para jurnalis, beberapa pasal dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran berpotensi mengekang kerja jurnalis. Pertama adalah tentunya menolak keras revisi Undang-Undang Penyiaran. Yang kedua adalah penolakan terhadap seleksi KPD Sulawesi Selatan yang per hari ini dituntut oleh teman. Tentunya harapan teman-teman jurnalis Pinrang itu undang-undang ini tidak terrealisasi karena merupakan bentuk pembungkaman kepada media. Itu ada pasal tertentu yang memang menekan bahwa media harus melaporkan ke KPID untuk ketika ada penerbitan sebuah konten seperti itu. Jadi tidak melalui Dewan Pers lagi, ini sangat disayangkan sekali karena yang mengawasi langsung pekerjaan media adalah Dewan Pers, bukan KPI. Para jurnalis juga menyoroti seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Sulawesi Selatan karena tidak diisi oleh sosok yang memiliki latar belakang sebagai wartawan. Suwadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sering berbuat onar dan menantang warga sekitar, seorang pria ditikam 3 pemuda menggunakan senjata tajam jenis badik. 1 pelaku telah ditangkap, sementara 2 orang lainnya masih dalam pengejaran polisi. Penikaman dilakukan 3 orang pemuda terhadap korban Kamarudin 40 tahun di Jalan Sepakat, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar 26 Mei lalu. Korban yang diketahui baru saja menantang sejumlah warga sekitar, tiba-tiba dikejar oleh 3 pemuda yang tak lain tetangganya sendiri. Meski sempat melakukan perlawanan, namun korban tak berdaya setelah dikeroyok dan ditikam berulang kali oleh para pelaku.
Korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah mengalami luka serius pada bagian punggung akibat ditikam menggunakan senjata tajam jenis badik. Penganiayaan dipicu kesalahpahaman. Korban kerap menantang warga jika sudah dalam pengaruh minuman keras. Merasa tersinggung, pelaku bersama teman-temannya langsung mengejar dan menusuk korban menggunakan sebilah badik. Polisi telah menangkap salah seorang pelaku, M. Yusril, 24 tahun, saat berada di rumah keluarganya di Kota Makassar. Yang mana sudah kita amankan salah satu pelaku di Polsek Panakukang. Untuk korban itu orang sepakat Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Jadi untuk kronologi berawal dari pelaku tersebut memancing atau memprovokasi, akhirnya muncul keributan di antara mereka. Pelaku terancam pasal penganiayaan berat dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Tak habis pikir, hanya karena tak diberi uang Rp100.000, seorang anak berani menganiaya ibu kandungnya sampai gigi sang ibu rontok. Pelaku alias sang anak berhasil ditangkap polisi. Pelaku penganiayaan ibu kandung ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di tengah hutan Dusun Bola, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Senin lalu. Pelaku melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi setelah menganiaya ibunya pada 24 Mei 2024. Peristiwa aniaya ini baru diketahui polisi setelah adanya laporan dari warga setempat. Sang anak, Meti, tega menghantam wajah ibunya, Rape, 66 tahun, setelah tidak diberi uang sebesar Rp100.000. Pelaku yang emosi dengan kalap melakukan penganiayaan hingga gigi korban rontok. Di mana pelaku berinisial MT telah diamankan di Polsek Sinjai Selatan untuk selanjutnya dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut. Kemudian yang merupakan korban adalah keluarga dari pelaku sendiri, yaitu ibunya yang berinisial RP. Dan korban sendiri telah melakukan pengobatan, telah ditangani secara medis dan keadaannya membaik. Pelaku masih dalam pemeriksaan dan terancam dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. 5 ekor ular yang kerap meneror warga di Kabupaten Goa dievakuasi tim rescue damkar. 1 ekor ular piton yang dievakuasi memiliki panjang hingga 5 meter. 3 ekor ular lagi merupakan jenis ular berbisa. Ular piton dengan panjang 5 meter ini dievakuasi oleh petugas rescue damkar Kabupaten Goa dari pemukiman warga di Kelurahan Macanda, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Senin lalu. Saat dievakuasi, petugas sempat kesulitan karena ular piton sepanjang 5 meter ini bersembunyi di balik tumpukan barang bekas. Dengan alat jepitan khusus, tim damkar akhirnya berhasil mengevakuasi ular piton yang berukuran besar ini. Selain ular sepanjang 5 meter ini, petugas damkar juga telah mengevakuasi 4 ekor lainnya berjenis ular piton dan ular viper berbisa. Dalam sehari, petugas rescue damkar Goa mengevakuasi 5 ekor ular. Ketiga ekor berbisa itu merupakan jenis ular daun atau ular viper yang masuk dalam kategori berbahaya. Meskipun tidak menyebabkan kematian, namun jika tergigit membuat manusia kejang. Kami menerima adanya ular piton yang mengganggu ternak. Kami menerima laporan masyarakat dengan adanya ular jenis viper atau biasa dikenal dengan ular daun, sehingga tim animal rescue dengan cepat untuk melakukan evakuasi. Evakuasi berada di outdoor AC
di outdoor AC. Itu tingkat berbahayanya itu ular 3 ekor seperti apa, Pak? Sebenarnya ular daun atau biasa disebut dengan ular fiber itu tingkat bisa atau tingkat teracun malah lebih berbahaya daripada ular piton. Ada 5 ekor. 5 ekor. 5 ekor. Bisa 2 ekor ular piton dan 3 ekor ular viper berbisa akan diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sulawesi Selatan untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.